Ini perang tiga ideologi apokaliptik yang menginginkan perang itu terus terjadi untuk mencapai tujuan. Karena Vatikan keberatan dengan Amerika yang selalu bawa-bawa nama Tuhan dalam agresinya, tindakan-tindakan agresi militernya di Timur Tengah, termasuk serangan ke Iran ini. Itulah kan yang bikin marah Paus Leo. Karena seolah-olah melihat perang serangan ke Iran itu seperti perang agama. Lah Trump itu main cewek. Segala bentuk maksiat dijamanin juga kayaknya. Kasus Epstein lah. Jangan lupa, untuk perundingan di Pakistan ini sebetulnya Trump menunjuk Witkoff sama Jared Kushner, bukan J.D. Vance. Tapi kan ditolak oleh Iran. Netanyahu itu memang visi dia itu adalah menyeret Amerika dalam perang yang tidak ada habis-habisnya di Timur Tengah. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Beliau adalah wartawan senior dan pengamat Timur Tengah, Bang Irfan Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bang Irfan? Alhamdulillah. Waduh. Sehat, Bang Samad sehat. Alhamdulillah. Bang Irfan, sebenarnya kita agak sedih juga ya karena perundingan yang terjadi di Pakistan itu akhirnya tidak mencapai kesepakatan. Walaupun mungkin saya belum katakan gagal ya. Iya. Belum gagal ya. Kan sampai tanggal 21. 21. Berarti masih ada harapan masih kita. Masih ada. Kan besok dijadwalkan akan ketemu lagi. Akan ketemu lagi. Tapi yang lebih memprihatinkan kita dan mengkhawatirkan kita, Pak Irfan. Iya. Kapal-kapal perang Amerika itu sudah mulai menuju Selat Hormuz karena mereka ingin melakukan blokade. Kira-kira seperti itu. Semalam saya lihat berita pasukan Iran juga memaksa mereka mundur dari teritorial itu, dan kelihatannya mungkin eskalasinya akan meningkat mungkin Pak Irfan ya. Tapi yang lebih menarik Pak Irfan, di tengah eskalasi yang akan meningkat, tiba-tiba Paus nih statement yang luar biasa yang menurut kita cukup menyejukkan. Dia mengkritik habis-habisan Amerika dan Israel dan memaksa untuk Amerika dan Israel menghentikan perang atau agresinya ke Iran. Bisa nggak dijelaskan nih, Bang Irfan? Kalau saya melihat pertama, memang ini mencerminkan perbedaan dua kutub yang berseberangan. Pendekatan kedua pihak, Vatikan dan Amerika, dalam menghadapi isu-isu konflik dan perdamaian di Timur Tengah. Perbedaan itu sebenarnya sudah kelihatan sejak era Paus Fransiskus. Yang ketika itu Vatikan di era Paus Fransiskus tahun 2014 ingat saya berkunjung ke Yerusalem. Dan 2015 mengakui Palestina merdeka. Jadi dia udah mengakui. Sudah mengakui gitu. Jadi itu menunjukkan sikap maju dari Vatikan, menunjukkan sikap mendasar Vatikan melihat persoalan Timur Tengah. Sikap Paus Fransiskus itu juga sempat menarik ya. Jadi suatu ketika kunjungan Paus Fransiskus, saya cerita sedikit ke belakang biar tahu gimana background ini, narasi besarnya. Mengunjungi Yerusalem dari sisi Arab. Itu jadi perguncingan kira-kira itu. Sempat kami menanyakan itu di sebuah stasiun televisi. Saya bilang jadi produsernya, mewawancarai Romo Frans Magnificeno, seingat saya. Saya nitip ke presenternya waktu itu, tanya ke Romo Frans Magnificeno, kenapa Paus Fransiskus datang dari sisi Arab, tidak dari sisi Yahudi? Jawaban spontan Frans Magnificeno, saya kira jawaban spontan mungkin soal data harus bisa diperdebatkan. Nggak ada orang Yahudi yang Katolik, nggak ada Kristen, ada jutaan orang Arab yang Kristen. Sehingga saya itu jawaban spontan, tidak persis begitu memang. Tapi kira-kira itu menggambarkan keresahan gereja Katolik yang sudah lama akan kondisi konflik di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Sebelum cuma Palestina, yang ternyata berdampak kepada eksistensi kekristenan di Timur Tengah, khususnya di wilayah Levan, Golan Sabit Subur. Termasuk di Lebanon ya? Lebanon, Palestina, Irak, Suriah, termasuk Israel sendiri, yang makin kesini makin merosot. Saya ambil ilustrasi contoh misalnya ya, kalau Bang Samad lihat wawancaranya Tucker Carlson dengan seorang pastor senior di Bethlehem, di situ curhat-curhatan tuh pastor di Bethlehem itu tentang nasib kekristenan di Bethlehem yang dulu
Sebelum ada Israel, mayoritas orang warga Bethlehem itu Kristen. Dari berbagai denominasi. Sekarang mungkin tidak sampai 30%. Gitu. Dan orang Kristen Bethlehem secara khusus dan Palestina umumnya adalah orang Arab, orang Palestina, bukan pendatang. Mereka hidup di sana itu sudah ratusan, bahkan mungkin sama tuanya dengan usia agama Kristen. Dan tidak pernah ada konflik. Tidak, ya pernah ada konflik, ada perang salib 800 tahun lalu, tapi setelah itu 800 tahun hidup dalam era perdamaian. Bayangin, masa damai 800 tahun itu suatu yang sangat berharga. Nggak ada loh cerita sejarah lain bisa melihat perdamaian antar agama selama 8 abad. Di kita aja dalam 20 tahun ada konflik agama. Di Ambon, di mana kan. 800 tahun mereka stabil. Era Palestina di bawah Ottoman kan, setelah selesai perang salib itu kan terjadi perdamaian lah kira-kira. Terutama sejak era Ottoman, gereja-gereja yang rusak dipulihkan kembali. Kan ada gereja Makam Kudus tuh ya, Holy Sepulchre itu, gereja suci yang dihormati dan diperebutkan oleh semua denominasi Kristen untuk mengelola dan menguasai gereja itu. Saat ini dipercayakan kepada 2 keluarga Arab Muslim untuk megang kunci itu gereja. Kenapa? Supaya tidak ada rebut-rebutan sesama aliran Kristen. Jadi ada 2 keluarga Arab selama ratusan tahun, Muslim, Palestina, yang megang 2 kunci gereja Makam Kudus. Jadi kelompok-kelompok aliran gereja yang beda-beda itu diatur sama 2 keluarga itu untuk ngatur jadwal kebaktian, jadwal ibadah. Giliran Armenia, giliran Koptik, giliran Katolik misalnya. Hari ini jadi atur Ortodok diatur. Bayangkan, itu ya sampai 2 keluarga Arab Muslim yang dipercaya oleh semua denominasi Kristen untuk mengelola gereja Makam Kudus. Dan itu berlangsung ratusan tahun sebelum Israel biang kerok peperangan itu berdiri gitu ya. Jadi saya memahami spontanitasnya Romo Magnis waktu itu, kedongkolan Vatikan karena konflik yang tiada habisnya di Timur Tengah khususnya Palestina sejak berdirinya Israel, yang justru istilahnya itu membuat eksistensi umat Kristen di sana makin terusir, makin berkurang. Itu sebab ada penjelasan teologisnya. Nah, ini ditegaskan kembali oleh Paus Leo. Paus Leo dalam kunjungannya ke Libanon akhir tahun lalu, dia di hadapan umat Kristen Libanon mengatakan bahwa tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa Palestina merdeka. Dia mempertegas kembali. Mempertegas itu. Dan Paus belakangan ini juga memanas hubungannya, terjadi mulai perang kata-kata karena Vatikan keberatan dengan Amerika yang selalu bawa-bawa nama Tuhan. Dalam agresinya, tindakan-tindakan agresi militernya di Timur Tengah, termasuk serangan ke Iran ini. Utamanya kelompoknya Trump ya, Menteri Pertahanannya, Pete Hegseth. Jadi gini Bang Samad, di Amerika itu kurang ada 2 faksi Kristen besar, 2 alus utama kira-kira ya. Di Amerika ini, kelompok Katolik yang tentu saja ikut garis Paus dong. Lah Pausnya juga orang Amerika, Paus Leo kan. Kelompok gereja Protesan Reformasi arus utama, tapi minoritas memang di Amerika, seperti Lutheran, Presbyterian, Metodis, Episkopal. Kelompok ini sudah lama membangun narasi kritis terhadap Israel dan mengkritisi kebijakan Amerika yang terlalu sudah lama sebetulnya, cuman masih suara pinggiran, periferal, belum menjadi arus utama. Jadi dia mengkritisi pemerintahnya sendiri yang terlalu condong ke Israel. Kita kan kemarin sempat surprise dan MUI ya yang membuat fatwa boykot terhadap pro Israel. 10 tahun lalu, gereja-gereja Episkopal, Metodis di Amerika sudah declare gabung boycott, divestment, and sanction. Itu gereja di Amerika? Di Amerika, gereja reformasi arus utama, Protesan. Memang minoritas, tapi sudah lama beberapa di antara mereka mendukung gerakan boycott, divestment, and sanction. Itu lebih dahsyat dari fatwa MUI. Pak Idul cuma dia larang beli A, B, C, enggak. Mereka boycott, divestment, and sanction. Lebih luas konteksnya. Jadi sudah lama kelompok ini. Tapi celakanya di Amerika itu ada kelompok lain yang juga kuat, yaitu kelompok Kristen Evangelical Zionis.
Ini kelompoknya Trump ya? Kelompoknya Trump. Yang memang kuat di basis Partai Republik. Oh, ini basisnya Partai Basis Republik, dimulai dari Texas, Alabama, Louisiana, Mississippi, Georgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee, Florida, Kentucky, Oklahoma, dan beberapa negara di tengah yang berbatasan dengan Kanada seperti South Dakota, North Dakota, Wyoming, Montana, Utah, termasuk Ohio, yang beberapa pakar Indonesia sekolah di sana. Ohio. Itu justru sebetulnya basis konservatif pro-Israel sebetulnya, Partai Republik. Itu padahal negara bagian pro-Israel sebetulnya itu. Sebetulnya, walaupun nggak swing, tapi itu pro-Israel. Missouri, Indiana. Itu mereka orang-orang Kristen evangelical Zionis. Mohon maaf kalau saya sebut Southern Baptist, orang-orang karismatik. Nah, kelompok-kelompok itulah penopang utama Kristen Zionis Amerika yang juga pendukung utama Partai Republik dan pendukung utama rezim pemerintahan Donald Trump. Beberapa orang dekat Trump sendiri terafiliasi dengan kelompok itu. Contoh Pete Hegseth, Menteri Pertahanan. Menteri Perang. Menteri Perangnya. Itulah kan yang bikin marah Paus Leo. Karena seolah-olah melihat perang serangan ke Iran itu seperti perang agama. Iya. Hegseth kan bilang ini perang akhir zaman. Perang akhir zaman, istilahnya mereka Armageddon. Mereka kan bilang ini perang Armageddon melawan antikristus, menyongsong kedatangan Yesus yang kedua. Kan Yesus akan datang lagi kedua kalinya. Ya sebenarnya sebagian orang Kristen meyakini itu. Cuman kapan datangnya, bagaimananya, para kondisi bagaimana, itu mereka beda pendapat. Kelompok ini memahami kedatangan Yesus itu betul-betul harfiah. Dan ini mendominasi di kabinetnya Trump. Sekarang karena mereka penopangnya adalah Kristen Evangelical Zionis, ini mendominasi kabinetnya Trump. Pete Hegseth, Rubio juga kelihatannya begitu. Ted Cruz, senator dari Texas. Terus Lindsey Graham dari senator South Carolina. Terus Hakim Jeffrey Demokrat, tapi itu begitu. Nancy Pelosi Demokrat, tapi begitu juga. Jadi bipartisan sebetulnya. Cuman ini kelompok ini dominasinya penuh di Republik. Mereka juga punya pendukung di Demokrat, termasuk Joe Biden sebetulnya. Joe Biden kan terang-terangan saya ngaku Zionis. Coba cek saja, dia ngaku Zionis. Joe Biden, Nancy Pelosi, Hakim Jeffries, Schumer, di Demokrat juga kuat. Cuma di Demokrat kan ada kubu progresif yang jadi penyeimbang. Dan Demokrat itu basis pemilihnya sekarang pro-Palestina. 80% pemilih Demokrat itu pro-Palestina. Tadi ada pergeseran. Nah, tapi di Republik, 60% pendukung Partai Republik masih pro-Israel. Dan itu penopangnya ada kelompok Kristen Evangelical Zionis. Itulah Pete Hegseth, Marco Rubio, Ted Cruz, siapa lagi tadi Lindsey Graham, Mike Johnson, juru bicara di Kongres. Itu Evangelical Zionis. Itu hidup dan mati untuk Israel. Israel nomor 1. Itulah sebabnya kemudian timbul keretakan di internal Republik sendiri. Sebetulnya dengan munculnya suara-suara kritis dari kalangan Republikan Kristen konservatif juga yang sudah mulai melihat ini jalan yang salah buat Amerika. Muncul kelompok American First sebagai lawan dari Make America Great Again. Marjorie Taylor Greene, senator dari Georgia, sekarang dia mundur. Thomas Massie, Kentucky. Dia Republikan tapi dibully terus oleh Trump. Karena Thomas Massie terang-terangan mengecam bantuan Amerika tanpa syarat ke Israel, mengecam pendukungan Amerika yang tanpa reserve itu. Thomas Massie keras. Tucker Carlson, mantan hostnya Fox. Kalau dia terang-terangan hampir tiap hari bikin konten menyerang Israel. Makanya Trump suka kritik Fox ya? Bukan kritik Fox sebetulnya. Orang-orang jebolan Fox. Megyn Kelly, Tucker Carlson. Jangan lupa, ada nama yang baru mati ditembak itu, Charlie Kirk. Charlie Kirk itu konservatif, evangelis. Pendukung beratnya Trump dulu. Pendukung berat Trump dan pendukung berat Israel. Tapi sejak Gaza ini game changernya. Dia mulai, mungkin namanya manusia, semua hati nuraninya sama ya. Dia sempat ngomong begini, dia kaget.
melihat IDF menembakin pengungsi Palestina yang ngantri makanan, perempuan, tembakin, dia kaget. Tentara IDF yang usia muda begini kok nembak-nembakin orang Palestina yang ngantri makanan, ada perempuan, anak-anak, orang tua. Kata dia, ini nggak masuk di jiwa saya. Di situ dia mulai bergerak, dia mulai itu kritis. Dia mulai bikin drama tuh. Di konten-konten dia yang jumpa audiens itu, by design seolah-olah ada narsum, ada orang yang nanya. Tapi ternyata orang Kristen Palestina gitu. Bikinlah drama pertanyaan, kamu Kristen? Iya Kristen, udah dari Palestina. Orang Palestina gimana? Orang Palestina cinta damai. Kami dijajah oleh Israel. Oh, kamu Kristen? Iya. Kok kamu Kristen Palestina anti Israel? Gitu. Mulai muncul drama-drama itu yang dibikin Charlie Kirk untuk mengungkap temuan yang dilihat sendiri. Realita yang dia temukan setelah dia berkunjung. Kok begini Israel? Gitu. Dan dia menemukan fakta, orang Palestina juga banyak yang Kristen. Dan Kristen mereka bukan omon-omon. Orang Amerika masih menyembah berhala, orang Palestina sudah menyembah Yesus. Kekristenan Palestina itu sama tuanya dengan usia agama Kristen sendiri. Boleh dibilang begitu, Pak. Setelah eksodusnya orang Yahudi dari Palestina abad tahun 70 dan 135 Masehi, ketika Kaisar Hadrianus membumi hanguskan Temple of Solomon kedua kalinya, orang jadi sebagian besar migrasi, bertahap sebagian besar warga ke Kekaisaran Romawi memeluk Kristen, termasuk warga yang tinggal di Palestina. Yang itu terdiri dari orang Arab, orang Assyria, orang Ponisia, termasuk orang Yahudi sendiri. Pelan-pelan itu daerah menjadi basis kekristenan. Jadi usia orang kekristenan orang Palestina itu hampir sama tuanya dengan usia agama Kristen sendiri. Itu historik banget. Jadi itulah sebabnya kenapa Vatikan terluka betul melihat kekristenan di Timur Tengah, khusus yang Palestina, makin kesini makin kurang sejak biang kerok Israel ini berdiri. Zionis Israel berdiri dengan visinya Eretz Israel. Nah, tapi kenapa orang evangelikal Kristen Amerika begitu mendukung? Loh kan sementara Zionis sendiri mau melenyapkan kekristenan. Nah ini memang persekutuan, istilahnya gini ya, perkawinan yang tidak chemistry sebetulnya. Jadi perkawinan dipaksakan. Dan dulu Bang, apakah Trump ini evangelis juga? Saya yakin tidak. Saya yakin Trump itu borjuis, kapitalis, transaksional, cuan. Saya yakin. Jadi bukan ideologis. Bukan ideologis. Evangelis benar tuh mereka taat ibadah. Fanatik beragama. Lah Trump itu main cewek. Segala bentuk maksiat dijabanin juga kayaknya. Kasus Epstein lah apalah. Lah kan gitu. Saya yakin Trump itu bukan evangelis. Bukan ideologis ya? Bukan ideologis Kristen fanatik, tapi dia murni borjuis kapitalis. Kalau Hegseth ideologis? Kalau saya lihat Hegseth ideologis. Karena Hegseth banyak menulis buku soal itu. Dan Hegseth punya catatan, rekod omongan-omongan dia tentang Armageddon, kedatangan Yesus, glitter Israel. Dia bilang bahwa berdirinya Temple of Solomon itu adalah nubuat, janji Tuhan. Ini adalah mukjizat yang akan datang. Diawali dengan deklarasi Balfour. Dia bilang betul. Merdekanya Israel tahun 48. Dia sebutnya merdeka, kalau buat saya bukan merdeka, itu kan negara penjajah. Perang tahun 67 dia sebut tuh. Kemudian dan nanti akan diikuti dengan berdirinya Temple of Solomon. Itu kata Hegseth. Dan kata dia ini adalah prekondisi menuju Armageddon dan kedatangan Yesus yang kedua. Apakah dengan pemikiran Hegseth yang seperti itu maka boleh dikategorikan sebenarnya Hegseth lah ini orang yang berada di belakang Trump yang mendorong-dorong supaya perang ini terus berlanjut? Salah satunya, bukan hanya dia. Kan saya bilang orang evangelical itu kan di sekitar Trump itu banyak ya? Banyak. Ada Paula White tuh. Di era Trump itu ada namanya kebaktian di Gedung Putih. Paula White itu pendeta evangelis. Karismatik juga. Itu Paula White, cewek. Sebelum ngambil keputusan, mereka berkumpul dulu mendoakan Trump. Memberikan justifikasi teologis terhadap kebijakan-kebijakan brutalnya Trump. Mungkin Trump dalam hati ketawa-ketawa saja.
Kan yang dipikirin transaksi, dia pikirin cuan. Jadi Trump ini bukan ideologis ya? Saya kira bukan itu. Dia kapitalis murni Amerika. Dia maunya make America great again aja. Amerika jaya lagi, berkuasa lagi. American first. American first dalam sisi lain. Karena America first kemudian pecah dengan Trump. Trump menurut saya itu aja. Dia juga kan punya bisnis properti besar. Itulah dia berkongsi dengan Steve Witkoff, Yahudi bisnis properti. Jared Kushner, pengusaha properti menantunya. Jadi Trump itu kira-kira jaringannya naganya Amerika deh. Kan naga kita itu kan properti. Nah di Amerika juga begitu, Mas. Oligarkinya ya? Oligarkinya. Properti Amerika itu oligarki juga. Yaitulah Trump, Steve Witkoff, Jared Kushner. Kenapa Trump menempatkan dua orang ini nih, Steve Witkoff sama Jared Kushner untuk sebagai utusan di Timur Tengah? Saya lihat di belakangnya ada kepentingan transaksional besar untuk kepentingan cuannya dia. Jangan lupa, untuk perundingan di Pakistan ini sebetulnya Trump menunjuk Witkoff sama Jared Kushner, bukan J.D. Vance. Tapi kan ditolak oleh Iran. Jangan lupa si Witkoff juga yang ditugaskan Trump untuk melobi negara-negara Arab, termasuk Israel, untuk menerima BOP. Jangan lupa, di acara BOP di Davos, yang presentasi Jared Kushner tentang Gaza masa depan. Bukan dia juga yang melobi Indonesia? Wallahu alam ya gitu ya. Mungkin anehnya Trump kali. Bagaimana seorang Jared Kushner, menantu Trump, pengusaha properti, mempresentasikan Gaza masa depan pasca BOP, sebuah kawasan yang mewah megah seperti Dubai. Yang presentasi Jared Kushner, pengusaha properti. Kan kelihatan motifnya di belakang Trump, kan gitu. Jadi bisa jadi dalam sisi ini Trump pun dengan Israel beda, Pak. Tidak selalu Trump itu seiring dengan Israel. Tidak setahu. Tidak, termasuk soal BOP, nanti bisa saya jelasin. Tapi kira-kira itulah yang dulu, Bang. Berarti kemarin perundingan ini sebenarnya kepentingan Israel lebih menginginkan tidak terjadi Israel perdamaian. Itu tidak mau adanya, inginnya ada eskalasi, tidak mau ada perundingan. Inginnya ada eskalasi. Jadi begini, saya ngutip paling tidak dua orang Yahudi, tapi kritikus Israel. Satu, Jeffrey Sach. Jadi orang tahu semua, mantan penasihat Sekjen PBB 3 sekjen loh. Lulusan John Hopkins, sehingga saya ekonom dunia lah. Penasihat dan antara juga. Orang Yahudi. Tapi kritikus keras Israel. Dia tuh pernah bilang begini bahwa tentang Netanyahu. Netanyahu itu memang visi dia itu adalah menyeret Amerika dalam perang yang tidak ada habis-habisnya di Timur Tengah. Untuk kepentingan dia sendiri. Itu Jeffrey Sach. Daniel Levy, mantan juru runding Israel, orang Yahudi juga, kurang lebih omongannya sama. Omongan Daniel Levy itu sempat viral seminggu sebelum Israel nyerang Iran. Dia menjelaskan bahwa Israel itu targetnya itu adalah eskalasi. Jadi Netanyahu itu, kata Daniel Levy, target jangka pendek dia lepas dari jeratan hukum. Korupsi dia. Kan dia ada 2 kasus korupsi, termasuk istrinya. Dan ternyata ironinya Presiden Israel nggak mau memberi maaf, nggak mau memberi abolisi, nggak mau memberi amnesti. Tetap proses jalan terus. Sampai Trump intervensi, tetap ditolak. Dan di internal Israel juga ada keretakan. Target jangka menengahnya adalah mencaplok, membatalkan. Ini dugaan saya, asumsi saya. Boleh abang tidak percaya, nanti saya jelasin. Dia menggagalkan skema perdamaian apapun yang membawa jalan menuju Palestina two state solution. Dia akan hambat segala upaya menghentikan upaya Israel untuk mencaplok Gaza dan tepi barat. Dan menutup pintu kemungkinan adanya two state solution. Itu misi Netanyahu. Misi kedua. Nah, ini tafsir saya terhadap Levy. Ketiga, greater Israel. Dengan ada eskalasi, orang sibuk perang Iran di Teluk, Israel serang Lebanon. Israel nanti akan caplok Suriah. Itu langkah awal. Israel kan sebelumnya udah klaim dulu terhadap tepi barat. Israel udah klaim tepi barat bagian dari Israel. Dan Pete Hegseth dukung itu. Mike Huckabee, duta besar Amerika di Israel, dukung itu. Dan kemudian beberapa politisi Amerika tidak lagi menyebut tepi barat, tapi Yudea Samaria. Karena tepi barat itu istilah yang diakui masyarakat internasional
sebagai wilayah Palestina yang diduduki Israel. Istilah West Bank itu istilah yang diakui internasional sebagai wilayah Palestina yang dicaplok Israel. Nah, Israel ingin mengubur itu, mengganti istilah West Bank itu dengan istilah Yudea Samaria sesuai dengan visi Greater Israel. Oke. Karena sejarah Israel kuno dulu, kerajaan Israel itu meliputi Yudea dan Samaria. Yudea itu tepi barat bagian selatan, yang pusatnya Yerusalem, Bethlehem, dan Nazaret dan sekitarnya. Sebelah utara itu Samaria, termasuk sekarang itu mungkin Nablus. Intinya wilayah yang menjadi wilayah inti kerajaan Israel kuno, tempat para nabi Bani Israel itu berdiam, tempat Nabi Isa lahir, Nabi Isa diangkat, Nabi Isa berdakwah, tempat Nabi Daud memerintah, Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis, tempat Nabi Ibrahim berumah tangga dengan istri-istrinya di Jericho, itu masuk Yudea dan Samaria. Oke. Yang itu oleh masyarakat internasional disebut West Bank dan bagian dari negara Palestina masa depan. Jadi sebetulnya gini bos, kenapa Israel menolak itu two-state solution? Walaupun two-state itu lebih luas sebetulnya Israel, 50%. Lebih luas wilayah lebih Israel. luas dari wilayah Palestina nanti menurut konsep two-state. Tapi wilayah dagingnya itu ada di Palestina. Makanya Israel nolak. Kan orang, kenapa? Saya juga heran dengan orang yang menolak two-state solution. Karena sebetulnya kalau two-state solution itu terjadi, berlaku, Israel sebetulnya tinggal menunggu waktu untuk gulung tikar, kalau menurut saya. Setidaknya Zionisme itu sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Karena objek yang ditujunya sudah tidak ada. Kan Zionisme membangun Temple of Solomon. Temple of Solomon itu ada di Yerusalem Timur, yang sekarang ada jadi Masjidil Aqsa. Dalam konsep two-state solution itu masuk Palestina. Yesus lahir di Bethlehem, itu ada di Palestina. Ada di Yudea, ada di barat. Versi lain Yesus lahir di Nazaret, sama juga itu di Palestina juga. Nabi-nabi Israel yang lain, sebagian besar di situ tinggalnya. Jericho tempat tinggalnya Nabi Ibrahim, yang dijanjikan Tuhan mewarisi wilayah dari Nil sampai Sungai Efrat itu, tinggalnya di Jericho, itu masuk wilayah tepi barat, West Bank itu, yang nanti akan menjadi bagian dari negara Palestina. Itu yang nggak dikehendaki Israel. Israel kagak mau. Memang Israel dapat wilayah lebih luas, tapi kulitnya, dagingnya itu lebih kecil, ada di wilayah yang nanti milik Palestina. Kan Yerusalem bagi dua, Yerusalem Barat, Yerusalem Timur. Nah di Yerusalem Timur itulah letak Temple of Solomon, Baitul Maqdis yang mau dibangun lagi oleh Zionis. Itu sekarang jadi Masjidil Aqsa. Lah kalau itu Palestina merdeka two-state, itu jadi ibu kota Palestina. Jadi itu orang Yahudi lihatinnya dari jauh. Nggak jadi nih Temple of Solomon nih. Gitu kira-kira gitu. Jadi itulah yang membuat kenapa Israel sampai detik ini tidak pengen ada perdamaian di... Tidak pernah ada perdamaian, dia ingin ada eskalasi. Karena buat orang-orang Israel, terutama orang Zionis, Armageddon itu adalah nubuatan. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan, kedatangan Mesias. Yang akan membangun kembali Temple of Solomon dan membangun kembali Greater Israel. Itu yang diyakini ya? Diyakini oleh orang Zionis. Yang Greater Israel itu bukan hanya luasnya Palestina dan Israel sekarang. Tapi di kitab Kejadian pasal 15 ayat 8 yang dipahami secara harfiah oleh mereka, itu dari sungai di Mesir sampai sungai Efrat. Termasuk Lebanon? Lebanon, Suriah, Irak, Turki Selatan, Yordania, sebagian Mesir, Gurun Sinai. Makanya sampai hari ini kan dia membardir terus Lebanon ya? Kenapa? Ya itu bagian dari target jangka panjang dia untuk caplok bidang. Dia nggak lupa sekarang Israel sudah mencaplok sebagian Suriah melebihi dari dataran tinggi Golan. Dia sudah sampai ke Gunung Hermon. Yang Gunung Hermon itu kalau ditarik garis lurus ke Laut Mediterania itu adalah Sungai Litani yang membatasi Lebanon dengan Lebanon Selatan. Itulah yang mau dicaplok oleh Israel. Sehingga Israel akan membangun perbatasan utara baru dari Mount Hermon, Gunung Hermon di Suriah, ke Laut Mediterania dengan garis lurus segaris dengan Sungai Litani. Sungai Litani itu adalah wilayah Lebanon Selatan
Yang dikuasai Hizbullah. Yang dikuasai Hizbullah. Oke. Yang dicaplok Israel dengan alasan ingin mengusir Hizbullah. Tapi sebetulnya bukan cuma sekedar ingin mengusir Hizbullah. Memang bertahap Israel ingin menjalankan agenda Greater Israel. Perlahan-lahan memperluas wilayah kekuasaannya. Caplok dulu Lebanon Selatan sampai Sungai Litani, tarik garis lurus sampai Gunung Hermon di Suriah. Jadi Israel itu di Suriah kan sekarang mencaplok Golan, dia sudah perluas ke Gunung Hermon. Nanti juga Israel akan memperalat kelompok Druze di selatan Suriah untuk memberontak ke pemerintahan Damaskus, bergabung dengan Israel, caplok lagi itu Suwaida, provinsi Suwaida. Jadi semua udah kebaca, agenda Greater Israel itu sekarang sedang betul-betul dijalankan misi itu, dan sekarang menjadi isu, menjadi topik umum, narasi umum di Israel. Bang, apakah keinginan Israel atau rencana Israel tadi yang seperti Abang sampaikan itu dibaca oleh Trump? Saya melihat Trump itu ibarat orang kadang-kadang waras, kadang-kadang angot. Ketika muncul warasnya, tapi ini pendapat saya ya, mohon maaf, boleh tidak pendapat. Salah satu penghambat Greater Israel itu adalah Board of Peace. Abang boleh tidak pendapat. Opini publik kita kan keras melihat BOP itu sebagai agenda Israel. Saya tidak. Apa sebabnya? Karena kalau BOP dilaksanakan, kan orang lihat nggak poin-poin BOP? Kan di BOP itu begini, Bang. Kan sudah mau masih tahap kedua gencatan senjata. Pertama, bentuk pemerintahan transisi Palestina. Jangan lupa, pemerintahan transisi Palestina. Dan di situ ada perlucutan senjata loh. Betul. Nah, ini orang lihatnya itu saja. Orang melihatnya itu saja. Hamas dilucutin. Emang itu saja. Padahal bukan cuma itu. Iya. Pertama, pemerintahan transisi Palestina. Yang kedua, penarikan mundur tentara IDF dari wilayah yang dicaplok di Gaza, yang saat ini IDF sudah menguasai 55%. Hamas sekarang menguasai sisanya 45%. Kan Israel tinggal nerusin sisanya. Kalau tidak ada BOP. Nah, BOP itu IDF harus keluar dari wilayah Gaza yang dicaplok, diganti oleh International Stabilization Force. Disitulah Indonesia masuk. ISF ya? ISF, disitulah Maroko dan lain masuk. Sebagai penjaga perdamaian? Sebagai penjaga. Itu artinya menggantikan posisi Israel. Kemudian akan ada ribuan polisi Palestina yang dilatih. Itu nanti tugas Yordania dan Mesir untuk menjaga keamanan di sana. Ini proses masih panjang. Tapi Israel keluar dulu dari situ, bentuk pemerintahan transisi. Nah, pemerintahan transisi itu nanti tidak ada hubungan hierarkis dengan pemerintahan otoritas Palestina. Belum ada. Kan orang protes, di situ nggak ada otoritas Palestina dilibatkan. Iya, namanya transaksional. Gitu. Tapi nanti ini transisi menuju penggabungan tepi barat dengan Gaza dalam satu pemerintahan yang sama. Satu pemerintahan, satu angkatan bersenjata, dan satu hukum. One law, one army, one government. Kira-kira itu. Kelihatannya ada di mana? Itu belum ada di BOP. Tapi ada di 20 poin roadmap Donald Trump yang diadopsi oleh resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803 yang disetujui oleh 13 negara. Kecuali Rusia dan Tiongkok yang abstain loh, tidak veto. Di poin ke-19 roadmap Donald Trump, saya kira ini lagi waras si Trump nih. Saya kira lagi waras. Saya boleh orang tidak berpendapat. Tapi saya kira ini lagi waras. Di poin ke-19 so ada klausul begini. Ini orang tidak lihat ini, tidak baca ini. Jadi conditional pathway, seingat saya. Toward Palestinian self-determination and statehood. Poin 19 itu membahas tentang syarat-syarat kondisional, kira-kira ya. Syarat-syarat yang bisa diterima menuju hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Termasuk untuk mendirikan negara. Dan itu keluar dari Trump, poin itu. Menurut saya ini Trump lagi waras. Tidak mungkin itu muncul dari seorang Zionis. Tidak mungkin itu muncul dari seorang evangelical Zionis. Karena ada klausul Palestinian self-determination and statehood. Hak orang Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Apa itu? Mendirikan negara. Nah, orang yang keras mengecam BOP mungkin hanya melihat dari
Hamas dilucuti. Ya. Di situ BOP ditandatangani juga oleh Benjamin Netanyahu. Kan melihatnya itu. Nah itu benar. Itu benar. Iya. Orang tahu tidak bahwa di Israel BOP itu dihujat habis-habisan. Jadi kira-kira bulan Februari setelah Netanyahu menandatangani BOP, orang tahu tidak bahwa sebelum Netanyahu tanda tangan, di situ sudah ada tanda tangan Turki, sudah ada Mesir, sudah ada Saudi Arabia, sudah ada Qatar, sudah ada Yordania, sudah ada Indonesia. Baru Israel masuk. Dan itulah peran dua orang broker yang namanya Steve Witkoff dan Jared Kushner. Melobi Netanyahu. Melobi dan menekan Netanyahu. Sama-sama Yahudi loh. Cuma yang satu ini kan bisnismen. Bukan ideologis. Tidak murni ideologis. Itulah yang menekan Netanyahu untuk lu tanda tangan aja deh. Tanda aja deh. Dan bagaimana reaksi publik Israel? Keras betul tuh Netanyahu dihujat. Jadi saya menyimak pemberitaan di Jerusalem Post bulan Februari di masa ketika Israel gabung BOP, itu Netanyahu dihujat habis-habisan. Baik oleh partai koalisi pendukung Netanyahu maupun oposisi. Jadi BOP itu di dalam negeri Israel, semua spektrum politik di Israel melihat ini kegagalan politik diplomasi Israel. Kalau bicara vulgar ya. Iya. Kenapa publik Israel menolak BOP? Karena itu artinya Greater Israel selesai. Selesai dong, tamat itu namanya Yudea Samaria mau dicaplok. Oke Bang Mola, kita kembali nih. Apakah dengan dikerahkannya kapal-kapal Amerika nih yang akan memblokade Selat Hormuz, walaupun sebenarnya Amerika sudah mengajak NATO ya, Inggris tapi Inggris menolak dan lain sebagainya. Apakah menurut Bang Irfan ini menandakan bahwa ada kemungkinan hari-hari ke depannya Israel tiba-tiba misalnya menyerang Iran karena ingin menggagalkan ya, seperti tadi kan bahwa akan ada lagi perundingan berikutnya. Apakah kira-kira kemungkinan itu akan terjadi melihat tadi apa yang disampaikan Bang Irfan bahwa sebenarnya Israel ini punya kepentingan yang berbeda terhadap Amerika? Gini. Menurut saya tidak selalu Trump sekalipun, walaupun dia itu dihujat sebagai Israel first, gitu ya. Terutama ada kelompok American first di Amerika, kelompok kritikus ya. Tapi dalam banyak hal tidak selalu sepaham. Termasuk soal perundingan gencatan senjata ini. Dari awal kan Israel menolak ada gencatan senjata. Dan Israel kan tidak dilibatkan. Dan tidak susah juga terlibat. Karena pasti Iran tidak mau. Pakistan juga tidak mungkin mau menjadi mediator. Kalau ada Israel? Kalau Israel, kenapa? Karena Pakistan itu kan tidak punya hubungan diplomatik. Dengan Israel, tidak punya loh bos. Saudi Arabia, buat mereka akan jadi persoalan dalam negeri yang berat buat pemerintah Pakistan. Tiba-tiba ada delegasi Israel datang di Islamabad. Bom-boman bisa terjadi lagi itu. Bisa terjadi? Terjadi lagi bos. Pakistan itu salah satu negara yang masih menganggap Israel itu tidak layak hidup. Itu di orang Pakistan? Orang Pakistan tuh masih menganggap Israel itu ilegal secara hakiki. Tidak perlu tuh ada Israel itu. Itu wilayah milik orang Pakistan semua. Publik Pakistan tuh begitu Pak. Berarti lebih keras daripada Indonesia ya? Lebih keras Pak. Gitu. Jadi itu tidak mudah kehadiran ada delegasi Israel di Pakistan, Islamabad. Bisa bergolak tuh di dalam negeri Pakistan sendiri. Terus Iran sendiri tidak akan mau. Di pihak lain Israel kan agendanya eskalasi. Balik lagi saya kutip Daniel Levy sama Jeffrey Sachs. Agenda Netanyahu itu adalah eskalasi. Kalau perlu perang itu eskalasi melibatkan memprovokasi negara Arab untuk menyerang Iran dan dipaksa negara Arab itu berada di pihak Israel dan Amerika. Sehingga akan muncul rumor false flag Israel, nyerang kilang di Saudi, kilang di Qatar. Yang mengungkap ini pertama kali Tucker Carlson. Hanya beberapa hari setelah dia pulang dari Saudi. Dia pulang dari Israel, wawancara duta besar Israel yang kontroversial itu, yang Mike Huckabee. Terus dia ke Saudi, pulang dari situ, kemudian terjadi perang ini. Ada serangan rudal kan ke kilang di Saudi, di Qatar. Tiba-tiba Tucker Carlson bilang, otoritas Saudi dan Qatar menangkap agen Mossad yang menjalankan operasi false flag. Untuk blame Iran. Kira-kira itu. Itu Tucker Carlson yang pertama meramaikan ini. Belum ada pernyataan resmi soal dari Saudi dan dari Qatar.
Tapi kan setidaknya ini memberikan penjelasan motif Israel untuk eskalasi, menyeret negara-negara Teluk untuk terlibat, ikut menyerang Iran, terjadi perang akhirnya saudara Sunni dan Syiah, perang Arab dan Persia. Itu agenda. Dengan begitu Israel akan dengan leluasa menjalankan agenda Greater Israelnya. Orang akan sibuk dengan perang antara negara Arab dan Persia, saling serang. Dan potensi itu betul-betul terjadi, hampir terjadi betul. Jika antara lain bukan karena Pakistan yang ikut nahan, terutama Saudi Arabia, gua beresin deh, kata Perdana Menteri Pakistan. Jadi Pakistan itu menjalankan fungsi strategis betul untuk menghambat agenda Israel, mencegah eskalasi. Karena peran Pakistan yang strategis, Pakistan itu adalah sekutu Saudi Arabia. Baru terikat fakta pertahanan bulan September lalu. Siapa yang nyerang Saudi, sama dan nyerang Pakistan. Siapa yang nyerang Pakistan, kita juga nyerang Saudi. Dan Pakistan satu-satunya negara Muslim yang punya huludak nuklir. Yang kata Perdana Menteri Pakistan, Saudi itu dalam perlindungan balistik nuklirnya Pakistan yang bisa menjangkau Tel Aviv. Jadi berhitung juga nih Israel ya? Berhitung betul. Pakistan punya nuklir, jangan lupa. Nah, di situ suatu hal yang tidak mungkin Israel menyetujui dengan senjata. Karena kalau dengan senjata terjadi perdamaian, agenda kita di Israel tidak jadi. Abang perlu pahami histori Persia dan Israel. Orang-orang Zionis, orang evangelikal itu mengagumi sosok namanya Raja Kores Agung. Raja Persia kuno dulu yang mengalahkan Babilonia, membebaskan orang Yahudi dari pengasingan di Babilonia dan mengembalikan orang Yahudi kembali ke Israel dan membiayai pembangunan kembali Temple of Solomon. Itu Raja Kores Agung, Cyrus the Great. Itu Raja Persia Agung. Nah, dalam visi orang-orang Zionis, Iran saat ini mereka harapkan kembali seperti Persia dulu, menjadi sekutu chemistry-nya Israel untuk dalam kerangka Greater Israel. Karena dalam Greater Israel tidak termasuk Persia. Karena sampai Sungai Efrat. Jadi dalam visi Greater Israel, nanti Israel Raya itu akan berdampingan dengan Imperium Persia. Imperium Persia dulu yang dulu pernah menjadi sekutu Israel. Yang zaman dulu Zaman dulu. Yang itulah sebabnya mereka berambisi untuk menggulingkan rezim para mullah ini. Diganti dengan rezim baru, misalnya naik tahta lagi anaknya Reza Pahlavi yang sudah berdoa nangis-nangis di depan tembok rata tangis. Pakai kupluknya Yahudi itu. Si anaknya Reza Pahlavi ya. Reza Pahlavi udah jadi Zionis juga. Udah Zionis dan dia udah nangis-nangis di depan tembok rata tangis. Dia siap memimpin lagi Iran. Gitu. Jadi agenda Israel itu menggulingkan rezim mullah ini, dirikan lagi rezim lama, bangun lagi Imperium Persia baru, seperti halnya dulu Imperium Persia yang bersekutu dengan Israel. Jadi nanti Israel Raya itu akan berbatasan dengan Imperium Persia di Sungai Efrat. Sungai Efrat ke timur itu Imperium Persia, bukan rezim mullah sekarang ini. Efrat ke barat sampai Nil adalah Greater Israel. Yang Greater Israel lebih luas dari kerajaan Israel kuno dulu. Nah, jadi itu agenda visi sekarang Israel yang sekarang menjadi narasi umum di Israel. Bukan cuma Netanyahu, Bezalel, Smotrich, Itamar Ben-Gvir. Di Israel itu ada tokoh oposisi yang dulu dikenal moderat, namanya Yair Lapid. Pemimpin partai Yesh Atid. Dia itu dulu pernah jadi Perdana Menteri interim. Pernah pidato di sidang tahunan PBB mendukung two-state solution. Tapi dia hanya berapa bulan jadi Perdana Menteri. Karena Perdana Menteri interim bersama Naftali Bennett. Diganti lagi oleh Netanyahu. Nah sekarang Yair Lapid ditanya oleh wartawan Israel, apa visi Anda Greater Israel? Sudah bukan two-state solution lagi. Orang yang dulu dianggap paling moderat dan mendukung solusi perdamaian two-state solution. Jadi sekarang visi Greater Israel itu menjadi visi umum di Israel, semua spektrum politik. Kembali saya rujuk Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs sekarang bilang begini akhirnya. Sekarang problemnya perdamaian Timur Tengah bukan cuma Netanyahu, tapi Israel dan masyarakat Israel sendiri. Yang makin kesini makin radikal, makin Zionis. Itu gambaran masyarakat Israel sekarang. Gambaran masyarakat Israel sekarang. Nah jadi dalam konteks perundingan saat ini,
Saya yakin Israel sedapat mungkin akan mensabotase supaya perundingan ini gagal mencapai titik temu, konflik terpecah lagi, eskalasi lagi. Sampai rezim Mullah ini runtuh, naik lagi rezim baru yang mewakili visi Israel, sebuah imperium Persia baru, seperti halnya dulu Persia zaman Raja Kores Agung, yang menjadi penyokong utama kerajaan Israel. Itu yang diinginkan ya? Divisi Israel. Dan menuju itu harus ada eskalasi. Termasuk memprovokasi negara-negara Arab Teluk untuk pecah perang dengan Israel, dengan Iran. Bang, apakah visi Zionis Israel yang ada sekarang itu sejalan dengan evangelis di Amerika? Sejalan, tapi tujuannya beda. Oke. Kalau evangelis kan begini, saya bilang tadi, orang Yahudi Zionis itu kan ingin membangun kembali Greater Israel. Membangun kembali Temple of Solomon. Temple Solomon itu kuil Yahudi yang dibangun Raja Sulaiman. Yang akan dibangun oleh Mesias, Juru Selamat, Imam Mahdi. Gitu. Sementara Evangelical Zionis, Mesias itu Yesus of Nazareth. Yesus. Jadi agak beda ya? Beda. Yang kemudian menjadi Tuhan, yang akan turun lagi di akhir zaman, kedatangan lagi yang kedua, membangun kerajaan Tuhan yang 1000 tahun. Setelah melalui proses perang Armageddon. Yang dalam perang Armageddon itu 2/3 orang Yahudi akan dimusnahkan, dihukum karena mereka menolak Yesus. Sisanya dalam kitab Wahyu, seingat saya, sekitar 240.000 yang akan dimateraikan. Jadi kalau secara harfiah, nanti orang Yahudi yang tersisa 240.000 orang yang akhirnya menerima Yesus. Ya kan artinya berseberangan dengan visi Israel. Tapi kenapa sekarang dia ada titik temu antara evangelis? Ya, itu saya jelasin. Sementara menurut orang Yahudi Zionis, Yesus itu jangankan Mesias, dia itu Mesias palsu. Dia itu anak haram dari Maria yang selingkuh. Jadi Yesus itu anak haram dari seorang perempuan namanya Maria. Nabi palsu, Mesias palsu. Sampai buat orang Kristen, Yesus bukan cuma nabi. Kalau buat orang Islam, Yesus itu Nabi Isa alaihissalam, ulul azmi, termasuk 5 nabi yang utama, yang juga diyakini akan datang lagi di akhir zaman, gitu kan? Tapi dia kedudukannya tetap seorang nabi dan rasul. Tapi buat orang Yahudi, Yesus itu anak haram, Mesias palsu. Itu keyakinan orang Yahudi. Orang Yahudi, makanya kan heran. Kalau di sana orang-orang Yahudi suka ngeludahin, jalan salib diludahin, gereja dicoret-coretin. Kalau perlu gereja itu dibakar, diusir. Gitu, dicaplok-caplokin. Tanah orang-orang Arab Kristen itu dicaplok, diusir. Itu Zionis ya? Orang Zionis. Jadi sebetulnya bertolak belakang tujuannya. Tapi buat orang-orang evangelical Zionis, Israel itu adalah prekondisi menjelang Armageddon. Semua 12 suku Israel yang terusir itu harus dikumpulkan dulu semua di Israel. Jadi dulu negara, nanti ada Armageddon. Yesus nanti akan turun. Setelah Armageddon terjadi, sebagian orang Yahudi musnah. Sebagiannya lagi akhirnya menerima Yesus setelah Yesus turun. Yesus itu turun dulu ke atas awan. Rapture istilahnya. Itu keyakinan evangelikal. Istilahnya dispensational teologi. Orang-orang beriman akan naik bersama Yesus ke atas awan. Menyaksikan terjadi huru hara di bumi ini. Israel akan perang, dikepung, dihajar habis-habisan. Tersisa mungkin tinggal sepertiganya orang Yahudi. Sepertiga inilah yang akan menerima Yesus, bertobat, menerima Yesus. Jadi Israel harus ada dulu, kata evangelis, harus didukung dulu. Orang Yahudi seluruh dunia harus dipindahin dulu ke Israel. Jadi Peter Hegseth bilang kita harus dukung dulu Israel. Dukung dulu Israel. Malah sebetulnya berseberangan pada hakikatnya. Tapi sekarang ini dua ideologi yang sebetulnya hakikatnya bermusuhan, bertemu karena kepentingan yang sama. Gitu. Karena ngebangun Israel dulu. Karena di mata orang evangelical Zionis, Armageddon tidak akan terjadi, Yesus tidak akan turun sebelum Israel berdiri dulu. Genap dulu nih orang Yahudi ngumpul dulu di situ semua. Itu keyakinan evangelis. Orang evangelical Zionis ya, tidak semua orang Kristen. Gereja Katolik tidak begitu. Evangelis Zionis ya? Zionis. Jadi orang Kristen evangelis memang kuat di Amerika. Ini Peter Hegseth di dalamnya Salah satunya Peter Hegseth. Rubio juga. Saya duga Rubio begitu. Mike Huckabee, duta besar Amerika di Israel itu
Itu juga. Begitu banget, bukan begitu juga, begitu banget. Kalau Trump bukan ya? Trump tuh saya kira dia transaksional, murni kapitalis, Amerika cari cuan, win-win solution. Gua dapat apa, lu dapat apa. Iya, iya. Contoh, meskipun tuh BOP itu dihujat di Israel, dianggap kegagalan politik bangsa Israel, tapi Jared Kushner di Davos, menantu Trump presentasi Gaza sama depan, BOP, jadi kawasan Riviera of Middle East. Itunya kan begini, ya oke deh, lu Palestina merdeka, tapi proyeknya gue yang megang. Jadi cuan ya? Cuan gue yang megang, infrastruktur gue yang megang. Tidak ada soal ideologi di situ. Saya kira namanya Steve Witkoff, Jared Kushner, Trump, yang penting make America great again. Oh itu aja. Dan bisnisnya dia, Jalan. oligarkinya dia hidup lagi. Oke. Bodoh amat lah itu kriteria Israel. Lu Palestina merdeka oke lah, lu pegang tepi barat. Bang, apa yang kita bisa petik dari peristiwa perang Iran Amerika Israel Begini, dan gagalnya perundingan ini? Gini, saya kira gini, masyarakat dunia yang kita petik hikmah semakin menyadari bahwa saat ini masyarakat dunia sedang dibikin repot, dibikin susah oleh adanya segelintir kelompok yang mengusung ideologi apokaliptik yang menginginkan perang itu terus terjadi untuk mencapai tujuan. Kita akan melihat sikap pasif negara Arab. Saya kira plus dan minusnya mungkin dihujat oleh sebagian opini publik di kita. Dia nggak solidar terhadap Iran, dia anggap bersikap ambigu. Tapi dalam sisi ini bagian dari upaya kuat menahan diri untuk tidak terlibat dalam perang yang tidak ada kepentingan umat manusia di situ. Mau di pihak siapa ini perang? Mohon maaf. Iya. Sikap negara-negara Eropa, termasuk sekutu Amerika, sikap NATO, kan clear. Nggak mau terlibat. Nggak mau terlibat dalam perang ilegal agresi ini yang akan membawa dunia dalam kesengsaraan. Bahkan sebetulnya sekutu Iran sendiri, Tiongkok pun saya lihat betul-betul menahan diri. Termasuk Rusia. Termasuk Rusia, tidak terlibat langsung. Tiongkok itu saya kira berada di belakang proses gencatan senjata ini. Jangan lupa Tiongkok termasuk ngirim observer di Islamabad, termasuk Saudi Arabia dan Qatar, yang memang berharap segera ini berhenti eskalasi. Jadi itu hikmah yang kita lihat bahwa mayoritas masyarakat dunia itu masih cinta damai sebetulnya. Iya. Harus begitu ya? Harus begitu. Tapi di pihak lain juga kita melihat hubungan antara dunia Islam. Ini lagi diuji ini. Orang mungkin heran dengan sikap negara Arab, negara Sunni yang pasif. Kita lihat waktu perang April yang lalu, ketika Israel secara sepihak menyerang Iran, negara-negara Arab kan kompak, termasuk Saudi Arabia, mengutuk dan mengecam Israel. Menunjukkan simpati ke Iran. Ini juga saya melihat jadi kesan ambigu dengan sikap pasif negara Arab. Cuman saya menangkap ada pembenaran dari sikap pasif ini kalau kita menyimak wawancara mantan kepala intelijen Saudi di CNN dengan Christian Amanpour. Jadi Turki Al-Faisal itu bilang begini, ini perang 3 ideologi apokaliptik. Ya. Satu, orang Zionis yang ingin mendirikan Greater Israel, menunggu kedatangan Mesias dan bangun Temple of Solomon. Satu lagi tentara Pet Hegseth lah ya, yang ingin ini perang Armageddon, menunggu kedatangan Yesus, kan gitu. Satu lagi Iran menunggu kedatangan Imam Mahdi, yang sudah lahir abad keempat Hijriah, yang akan datang lagi akhir zaman, memimpin perang penghabisan untuk menegakkan imamah Ahlul Bait. Perbedaan ini memang harus disikapi secara arif, harus dijembatani. Iya, supaya jangan ada pertikaian. Jangan pertikaian. Soal keyakinan kita nggak bisa perdebatkan. Ya, karena kita tidak mau ada pertikaian antara Syiah dan Sunni. Kita tidak mau. Ya. Dan jangan lupa sebetulnya sebelum Israel provokasi begini, sebetulnya sejak tahun 2023 Saudi dan Iran itu sudah ada normalisasi hubungan. Oke. Menlu Saudi udah ketemu ke Teheran, sudah ketemu Ali Khamenei. Yeah. MBS dan Presiden Erdogan telepon-teleponan. Betul. Orang mungkin nggak nyangka, sudah pernah ada latihan perang. Walaupun terbatas ya, di Selat Hormuz Saudi dan Iran. Betul. Dalam sejarah Saudi saat ini, baru pertama kali ada menteri Syiah. Menteri investasi. Bahkan ada satu lagi pejabat kepala lembaga HAM di Saudi itu orang Syiah. Dalam sejarah Saudi Arabia yang disebut negara Wahabi anti Syiah itu, ada seorang menteri dari kelompok Syiah.
di era Muhammad bin Salman. Berarti itu sudah bagian dari rekonsiliasi. Sejak tahun 2023, perantara Tiongkok juga sudah mulai ada proses normalisasi setelah putus akibat kerusuhan 2016 ya, ketika kedutaan Saudi di Iran diserang. Gara-gara Saudi menghukum mati Sheikh Nimr an-Nimr, tokoh Syiah di Saudi. Bukan soal sektarian sebetulnya. Kalau di Saudi siapapun yang berontak, siapapun yang kritis dihukum, tidak perlu dia Syiah mau Sunni, mau liberal, yang mengancam dianggap ancaman terhadap keutuhan kerajaan, terhadap dinasti, ancamannya itu. Nah, Sheikh Nimr an-Nimr itu karena begitu dihukum mati lah. Memang dia Syiah. Tapi jangan lupa di Saudi bukan cuma Syiah. Tokoh politik oposan yang mendapat hukuman berat. Cuman di Iran reaksi eksesif, kedutaan Saudi dibakar, putus hubungan. Nah, 2003 hubungan itu membaik lagi berkat peran Tiongkok. Menlu Saudi yang pertama datang ke Teheran. Pangeran Faisal Al Farhan. Dia sebetulnya kondisi mulai kondusif. Jadi sudah ada normalisasi ya. Qatar. Qatar itu ketika negara-negara Arab memboikot Iran, nah Qatar sendiri yang menolak dan bahkan memperkuat hubungan dengan Iran. Itulah ada kerjasama di sharing gas. Ras Laffan itu di Qatar dan South Pars di Iran. Itu kan kerjasama Iran dan Qatar. Iya betul. Bagi-bagi kerjasama antara bagi-bagi gas. Itu South Pars dibom Israel. Iran marah ngebom Qatar. Ladang gas Qatar. Lah itu kan provokasi. Ya. Jadi sebetulnya biang keroknya clear. Israel ya? Israel. Jadi Israel. Soal aliran teologi itu keyakinan masing-masing. Yeah. Jadi, dan ini ada kenyataan yang pahit ya. Blundernya Amerika Israel dengan membunuh Ali Khamenei. Yang sebetulnya Ali Khamenei itu kan sebetulnya sudah berulang kali bilang, mengeluarkan fatwa, larangan menghina, mencaci maki sahabat-sahabat Nabi, sisi Nabi. Jangan ikuti aliran-aliran Syiah yang memusuhi Sunni. Itu Ali Khamenei, rahbar pemimpin tertinggi loh di Iran. Sudah sedemikian rupa sebetulnya kan, tapi ironinya begini, Mojtaba Khamenei itu yang sekarang menggantikan bapaknya, tidak sebijak dan tidak setinggi ilmunya. Mungkin umur. Faktor umur juga, dan faktor lingkungan pergaulan. Jadi ada kesaksian Jabir Rajavi. Jabir Rajavi itu mantan penasehat Ahmadinejad, Presiden Ahmadinejad, orang Syiah juga, lulusan KOM. Pernah dulu sama-sama mondok di KOM. Kawacan dari mukanya melahirkan para mullah gitu ya. Kenal siapa yang namanya Mojtaba. Dan itu yang gambarannya ya, yang kira-kira menjadi mainstream dalam visinya para jenderal di IRGC. Yang sekarang ada. Jenderal IRGC itu dibentuk kuat dengan doktrin keyakinan itu. Bukan soal benar dan salah, tapi itu yang justru menjadi faktor kohesif militer Iran, militansi mereka menghadapi serangan agresi apapun. Kita nggak bisa ingkari. Kekuatannya di kekuatan ideologisnya itu. Justru itu buat mereka kuat. Kenapa? Karena mereka yakin Imam Mahdi akan datang. Karena ada pertolongan. Kemenangan sudah dekat. Sama dengan keyakinan orang Israel. Sama dengan keyakinan orang Israel, Mesias akan datang. Kira-kira itu. Sama dengan Pete Hegseth, yakin Yesus akan turun. Jadi ruwet ini. Sementara Presiden Iran, Pezeshkian, anak kecil nggak begitu. Jadi ada 3 kekuatan ideologis. Nah, ini yang problem, yang sebetulnya sudah dijembatani perbedaan ini di era ketika Ali Khamenei masih hidup. Sayangnya Amerika membunuhnya. Blundernya Amerika Israel menggulingkan rezim ini, Ali Khamenei diharapkan ada pergantian rezim, muncul rezim baru oposisi yang pro Israel, terjadi sebaliknya. Yang menggantikan lebih militan, lebih keras, lebih siap perang dan lebih siap mati. Lebih muda lagi. Lebih muda. Mojtaba itu masih muda. 50-an. Dan jangan lupa Mojtaba itu sangat terluka. Ayahnya, anaknya, ibunya, pamannya, keluarganya mati. Dan itu manusiawi, Bang. Manusiawi. Kalau kita pun pasti begitu. Yakin, Abang, apalagi orang Makassar. Kalau begitu, yakin. Sampai mati. Dan saya lihat Mojtaba itu, di samping keyakinan teologinya begitu, ditambah terluka. Batinnya. Lengkap nuraninya lengkap sudah. Oh. Jadi kita harus maklumi jika Iran garang melawan terus, psikologinya begitu. Terlepas soal keyakinan ya, itu yang tetap kita usahakan selalu jembatani. Kan hanya Allah yang tahu. Akhir zaman kapan, Imam Mahdi datang kapan, Allah yang tahu. Nggak bisa. Kita cocok logi.
sebetulnya. Ya. Luar biasa, Bang Irfan. Apa yang disampaikan mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua, betul. Mengedukasi kita, dan yang terpenting Bang Irfan, menuntun kita untuk menemukan sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker.